Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk judul baru yang berada di dalam masalah-masalah ilmu tauhid, yaitu adalah dzikrul qada'i wal qadar, yaitu membahas tentang qada dan qadar. Kita tahu bahwa qada dan qadar itu termasuk daripada rukun iman. Antumina bil qadari, ya, bil bil qada wal qadar, ya, atau antumina bil qadari, iman kepada qadarnya Allah, takdirnya Allah. Bahasa kitanya takdir, ya, baik itu khairihi wa syarrihi, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, sebelum pembahasan ini kita bahas, kita akan memberikan gambaran terlebih dahulu tentang qada qadar, ya. Jadi begini, qada itu adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala akan terjadinya sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi, ya. Jadi pengetahuan Allah tentang akan terjadinya sesuatu walaupun sesuatu itu belum terjadi, bahkan belum ada, itu namanya qada. Nah, nanti ketika di dalam alam nyata di dunia ini, apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar-benar terjadi, maka itu namanya takdir atau qadar. Jadi misalkan begini, Allah itu tahu kalau Fauzan ini pada tanggal 13, ya, 13 Januari 2025 jam 5 kurang 20 menit itu akan ngaji berbicara di studio radioku. Dulu Allah tahu bahwa saya akan melakukan ini, itu namanya apa? Qada. Nah, sekarang saya betul-betul terjadi melakukan apa yang diketahui oleh Allah, itu yang direncanakan Allah, yang diketahui oleh Allah, maka ini namanya takdir. Nah, seperti itu, ya. Itu namanya perbedaan antara qada dengan qadar. Dan sekarang kalau dalam masalah qada qadar itu kan begini, ada dikatakan bahwa kita wajib iman terhadap qada qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi, baik yang baik maupun yang buruk. Kalau yang baik sih mungkin kita aman lah, ya. Wah, ini takdir dari Allah, baik, bagus, ya, bagus. Misalkan kita beribadah, atau kita hadir majlis taklim, atau kita ngaji, ini takdir dari Allah, ini bagus. Tetapi ketika takdir yang keburukan, nah, ini seringkali kadang-kadang orang malah menyalahkan takdir. Ketika ada orang misalkan dia mabok atau dia berzina, ditanya, "Anda kok berzina?" Ini sudah takdir Allah, katanya. Ini sudah takdir Allah, Allah menakdirkan saya untuk zina. Ini salah. Orang yang kayak gini bagaimana? Itu kamplang aja dah, mukanya tuh dicabok, wah, begitu. Kenapa Anda nyabok saya? Sudah takdir Allah. Begitu. Jadi salah yang seperti itu. Jadi begini. Jadi sekali lagi pemahamannya, qada itu adalah pengetahuan Allah terhadap sesuatu sekalipun sesuatu itu belum terjadi dan sebelum Allah mewujudkannya. Ketika betul-betul terwujud, terjadi, maka itu namanya takdir. Nah, sekarang untuk menentukan takdir atas qadanya Allah, pengetahuan Allah, ya, di dalam takdirnya ini melibatkan perilaku manusia. Jadi misalkan di depan saya ini ada minuman, ya, minumannya minuman yang haram, misalkan mungkin merek-merek yang udah maklum lah, ya, saya hafal beberapa, ya. Nah, itu. Maka di sini Allah tahu kalau nanti akan terjadi apa? Akan terjadi di depan saya itu ada minuman, yang mana minuman ini minuman yang haram karena mengandung alkohol. Nah, tetapi pengetahuan Allah itu
tidak menjadikan paksaan saya untuk meminum, karena di situ ada pilihan antara saya meminum atau tidak. Dengan lewat mana? Dengan lewat pemberian Allah, pengetahuan Allah kepada, memberikan syariat kepada kita bahwa alkohol adalah hukumnya haram, dan kita tahu bahwa ini hukumnya haram, sehingga kita punya pilihan antara meminum atau tidak meminumnya. Ya. Lalu kita misalkan meminumnya, maka berarti Anda sudah memilih ketentuannya untuk apa? Takdirnya untuk meminum. Sehingga ini tidak bisa melibatkan atau menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah mengetahui bahwa Anda ini akan melakukan itu dan Anda punya pilihan, lalu ternyata Anda memilih dengan yang haram. Nah, maka dari itu hukumnya menjadi haram. Jadi catatan Allah dalam qadha-nya, artinya dalam pengetahuan Allah, itu tidak menjadikan ngaruh terhadap apa? Terhadap takdir. Tetapi ketika takdir itu terjadi, maka itu memang sudah diketahui oleh Allah. Contohnya begini misalkan, saya sebagai guru, saya punya catatan sebelum ujian nih. Saya tahu, oh si fulan ini akhlaknya kurang baik, sering malas begini. Catatan saya, dia itu nanti tidak lulus misalkan. Oh si fulan ini rajin banget gini-gini, maka catatan saya adalah lulus. Lalu begitu terjadi ujian, ternyata anak yang saya catat, catatan saya bahwa dia ini akan tidak naik karena banyak malesnya, ada kemungkinan dia itu tidak belajar dan tidak akan bisa, dan saya tahu anak itu malas. Tapi nanti ketika si anak tersebut misalkan dia itu belajar, memilih dengan belajar serius, sekalipun dia malas, akhlaknya kurang baik, lalu ternyata begitu ujian dia bisa menjawab dan bagus nilainya, lalu dia menjadi lulus, maka ini berarti dia mentakdirkan dirinya, kehendak dirinya untuk untuk meluluskan diri, untuk supaya bisa mengisi jawaban sehingga dia menjadi lulus. Maka pengetahuan saya tentang catatan itu apakah ngefek terhadap kelulusan si anak tersebut? Tidak, hanya catatan saja. Catatan saya dia tidak lulus, tetapi itu tidak menjadikan betul-betul si anak ini akan menjadi tidak lulus. Bisa saja anak itu lulus. Kenapa? Karena dia belajar ternyata dan nilainya bagus sehingga dia menjadi lulus. Ketika dia memilih untuk belajar dan akhirnya menjadi lulus, itulah kenyataan yang dilakukan oleh si anak tersebut, takdir yang dilakukan oleh si anak tersebut, kehendak dirinya, mentakdirkan dirinya untuk apa? Untuk lulus. Jadi takdir ini sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lewat qadha-nya, akan tetapi untuk penentuan takdirnya atau qadarnya, ketentuannya itu diberikan keinginan terhadap atau melibatkan keinginan si orang tersebut. Nah, seperti itu. Maka inilah yang disebut dengan qadha qadar. Sehingga ketika ada orang mabuk lalu ditanya, kamu kok mabuk? Ini sudah takdir dari Allah. Tidak bisa, karena Anda dikasih pilihan oleh Allah untuk mabuk atau tidak, kan begitu? Bisa nggak kalau orang tersebut misalkan nggak mabuk? Hah? Bisa. Hah? Bisa nggak? Bisa. Terus kalau dia milih mabuk, bisa nggak? Bisa. Kan berarti pilihan. Tapi ternyata dia memilih apa? Memilih mabuk misalkan. Nah, berarti dia mentakdirkan dirinya untuk mabuk. Dan catatan di dalam qadha-nya Allah bahwa si anak ini akan mabuk itu tidak memberikan apa? Asar atau efek menjadi penentu terhadap mabuknya si anak tersebut. Ya, karena di sini Allah tidak memaksa. Misalkan kezaliman yang terjadi genosida atau apa? Genosida kepada orang-orang Palestina dari orang Israel. Apakah ada paksaan untuk orang-orang Israel untuk menyerang genosida kepada orang Palestina? Tidak kan? Bisa nggak kalau mereka tidak menyerang? Bisa. Tapi ternyata mereka memilih untuk menyerang. Nah ini.
Nah ini berarti apa? Berarti kejadian ini sudah Allah ketahui lewat qadanya, tetapi mereka sebenarnya punya pilihan, tapi ternyata dia memilih untuk genosida. Atau gini misalkan, contoh, saya tahu kalau anak saya itu pengen mobil-mobilan, ya, pengen apa? Mobil-mobilan. Lalu saya sudah tahu nih, berarti ibaratnya kodok yang ada dalam diri si anak tersebut, dalam kodok saya, bahwa si anak ini punya kehendak, keinginan mobil-mobilan. Lalu ketika misalkan si anak ini dia memilih tidak jadi untuk apa? Untuk beli mobil, untuk beli mobil-mobilan, maka tidak masalah. Dan saya tahu kalau dia juga bisa beli, bisa tidak. Nah, tapi kalau misalkan saya tuntun nih, saya ajak, saya bawa dia itu, anak saya ini ke mall, lalu beli, atau ke toko, lalu beli mobil-mobilan. Apakah dengan menuntun saya dia untuk membeli mobil-mobilan itu adalah sebagai paksaan dari saya? Tidak. Tapi hanya menuntun si anak tersebut untuk memilih kehendaknya, yaitu adalah apa? Yaitu adalah membeli mobil. Dan saya sudah tahu. Tetapi untuk apakah saya ikut menentukan dia membeli mobil? Tidak. Saya hanya apa? Hanya menuntun, membawa, mensupport dia untuk apa? Untuk membeli mobil tersebut. Tetapi misalkan dia tidak beli pun tidak masalah sebenarnya. Nah, seperti itu. Itu sederhananya qada dan qadar. Dan perlu ketahui bahwa qada dan qadar itu bagian daripada rukun iman yang wajib kita pelajari, wajib kita yakini. Yang mungkin kadang-kadang orang-orang menganggapnya seolah-olah ini qada itu rumit, padahal sesederhana itu sebenarnya penjelasan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa qada yaitu adalah pengetahuan Allah terhadap akan terjadinya sesuatu sekalipun belum terjadi. Takdir yaitu adalah terjadinya sesuatu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam takdir ini ada keterlibatan yang melibatkan ke dalam diri manusia. Istilah dalam tauhidnya kan ada qada mubrom, takdir mubrom, takdir muallaq. Takdir mubrom dan takdir muallaq, yaitu. Jadi artinya digantungkan kepada takdir yang digantungkan, dilibatkan kepada manusia, karena manusia ini sudah dikasih pilihan. Yasir, yamin, kiri kanan. Anda mau yang mana nih? Ini misalkan daging babi, ini menurut agama Islam haram. Anda punya pilihan dan sudah dikasih tahu bahwa daging ini, babi ini haram. Anda mau makan atau tidak makan, itu pilihan Anda, karena Anda sudah dikasih tahu. Tapi ketika Anda memakan daging babi, berarti Anda sudah memilih untuk makan daging babi, dan inilah kenyataan yang Anda lakukan, yang mana sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama yang membalik, ya, yang membalik, artinya takdir adalah pengetahuan Allah terhadap sesuatu selain belum terjadi, qada kenyataan yang dilakukan, dibalik. Tapi yang banyak adalah qada artinya ketentuan Allah, pengetahuan Allah terhadap terjadinya sesuatu sekalipun belum terjadi dan belum ada. Adapun takdir adalah kenyataan apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka dari itu di sini dikatakan dalam poin yang pertama, al-haqiqah wasyari'ah mutalazimatani. Bahwa hakikat dan syariat itu adalah dua perkara yang satu sama lain selalu bersamaan, tidak boleh terpisah. Hakikat dengan syariat ini harus. Tidak boleh ada orang membahas tentang hakikat saja, sehingga dia hakikatnya sholat itu apa? Ingat kepada Allah. Ya sudah, cukup ingat saja sama Allah, nggak usah sholat. Ini namanya hakikat tapi tanpa syariat. Nah, kalau syariat saja misalkan tanpa hakikat juga salah. Maka dari itu harus dua-duanya, harus ada hakikat, harus ada syariat. Maka ketika ada orang yang dianggap sebagai wali, dianggap sebagai orang yang punya keistimewaan, namun secara zahirnya, syariatnya kita lihat dia tidak sholat, bagaimana? Ya berarti ini bukan seorang wali. Kenapa? Karena syariatnya tidak dilaksanakan. Tidak mungkin seorang wali meninggalkan syariat, ya.
Seperti itu. Maka faman angkara ihdahuma faqad kafara. Maka orang yang ingkar terhadap salah satu dari hakikat dan syariat, maka kufur. Maka hakikat kita harus percaya, syariat harus percaya, dan dua-duanya harus dilaksanakan, yang mutalazimatani, yang tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya harus berlaku berjalan. Misalnya dzalika, contoh misalkan begini. Man qatala rajulan. Orang yang membunuh seseorang. Ada orang membunuh seseorang. Fa idza nazarna ilal haqiqat, kalau kita pandang secara hakikat, maka fal qatil huwa Allah Ta'ala. Maka yang membunuh siapa? Allah, karena hakikatnya yang membunuh itu, yang mengambil nyawa adalah Allah. Ya, tidak ada satupun hal-hal yang dilakukan oleh kita di dunia ini terkecuali diatur oleh Allah, diqadha oleh Allah, diketahui oleh Allah. Dan begitu. Maka berarti kalau kita lihat kepada hakikat, berarti yang membunuh itu adalah Allah. Sehingga kenapa Anda membunuh? Loh, yang membunuh itu bukan saya. Siapa? Allah. Lulu, kok Allah bagaimana? Ya kan saya ditakdirkan sama Allah untuk membunuh. Kan begitu berarti. Ini kalau kita ngikut cuman syariat hakikat saja. Maka faman angkara dzalika faqad kafar. Orang yang ingkar bahwa yang membunuh itu bukan Allah, maka kufur. Ya. Tapi kalau kita meyakini kalau iya, yang membunuh itu hakikatnya adalah Allah, tetapi Anda yang menjadi sebab untuk membunuhnya, dan Anda sebenarnya punya apa? Punya pilihan untuk membunuh atau tidak. Tapi kenapa Anda memilih membunuh, kan gitu? Awi taqad dzalika lakin angkara syariat. Atau dia menekadkan, meyakini tentang hakikat, bahwa hakikatnya adalah Allah yang membunuh. Ya, tapi dia tidak percaya kalau Allah yang membunuh, maka kufur juga. Tetapi dia misalkan meyakini bahwa hakikatnya yang membunuh adalah Allah, tapi dia ingkar dengan syariat. Bagaimana? Bi an yajhada. Ada orang yang ingkar terhadap syariat, misalkan dia mengingkari terhadap apa? Wujubal qisas. Wajibnya qisas, pembalasan pembunuhan. Mu'taqidan, dengan meyakini bahwa anallah wal qatil, bahwa Allah adalah pembunuhnya, faqad kafara aidan, maka dia telah kufur juga. Orang yang menekadkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pembunuhnya, maka dia ini benar tapi salah. Gitu ya. Jadi orang yang ingkar bahwa hakikatnya adalah Allah sebagai pembunuhnya, kufur. Tetapi kalau Anda meyakini bahwa pembunuhnya adalah Allah, ya ini kufur juga, salah. Jadi harusnya bagaimana? Yang membunuh adalah fulan. Tetapi itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalkan ada orang dikisos, dia tidak mau, saya nggak mau dikisos. Kenapa? Karena yang membunuh itu Allah, bukan saya. Bagaimana? Maka orang ini berarti telah kufur terhadap apa? Telah ingkar terhadap syariat. Bahwa dalam syariatnya ketika orang membunuh maka harus dikisos, dibunuh kembali. Lalu dia mengatakan bahwa Allah pembunuhnya, maka tidak boleh mengkisos saya. Ini juga kufur. Kenapa? Berarti orang tersebut tidak setuju terhadap apa? Terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika ada orang yang membunuh maka harus dikisos, harus dibunuh kembali. Lalu selanjutnya, katsirun minna, banyak sekali dari diri kita ini, man yaqul, yang berkata begini, idza syufiya ahadun min maradi, kalau ada orang sembuh dari sakitnya, ya. Banyak nih dari kita suka ngomong begini ketika ada orang sembuh dari sakit. Laula tabibul fulani, ya. Allah yubarik fi hayatihi, semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidupnya. Laulahu lamata. Wah, kalau misalkan dokter itu telat saja, kalau misalkan nggak ada dokter fulan, wah, semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup Anda. Laulahu lamata, pasti anak saya ini akan mati. Misalkan begitu. Wah, kalau nggak ada dokter fulan, mati anak saya. La taqul hakada, jangan ngomong begitu. Ini ucapan salah. Ya. Allah Ta'ala yaqul, Allah berfirman,
Wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, kata Rasulullah, fahuwa yashfin. Allah lah yang menyembuhkan. Berarti yang menyembuhkan siapa? Allah SWT. Jadi nggak boleh Anda mengatakan, kalau nggak ada dokter fulan mati anak saya. Nggak boleh. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan kalau aku sakit, maksudnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kata Rasulullah, kalau aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Berarti yang menyembuhkan itu siapa? Allah SWT, bukan dokter tadi. Walakin kul, tetapi kalau mau ucapkan begini, laula annallaha wafaqat tabib, andaikan Allah SWT tidak memberi petunjuk kepada dokter fulan ini, ya, maka anak saya ini mungkin sudah mati. Andaikan Allah tidak memberikan petunjuk, memberi kekuatan, kemampuan kepada dokter ini, maka anak saya mungkin akan mati. Begitu. Maka dari itu asnidil amro ila sahibil amril awal. Maka sandarkanlah urusan itu kepada siapa? Kepada orang yang punya urusan yang pertama. Itu siapa? Allah SWT. Ya, yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi gini, segala sesuatu itu harus kita sandarkan kepada yang punya urusan itu yang pertama. Siapa? Allah. Tadi barusan, kalau saja Allah tidak memberikan petunjuk atau memberikan kekuatan kepada Anda untuk mengambil pedang tersebut, golok tersebut, mungkin saya sudah mati. Jadi jangan ucapan begini, Masya Allah, coba kalau nggak ada ente tadi, mati saya. Itu kan berarti apa? Menyandarkan kepada urusan yang kedua, dia manusia. Pada manusia ini tidak berjalan, berlaku, melakukan sesuatu terkecuali atas kehendak Allah SWT. Maka biasakan urusan itu disandarkan kepada yang punya dulu, yang awal dulu adalah Allah. Ya Allah, Masya Allah, andaikan Allah tidak memberikan petunjuk kepadamu, kekuatan kepadamu untuk mengambil pedang tadi, mungkin saya sudah mati. Nah, begitu. Ini biasakan seperti itu ya, ucapan-ucapan itu. Wa'takid, dan tekadkan, yakini, annahu la yakunu min khairin aw syarrin aw naf'in aw darin illa biqada'illah wa masyiatihi. Maka kita harus meyakini, menekadkan, tidak ada kebaikan, keburukan, kemanfaatan, kemadharatan terkecuali atas qadanya Allah dan kehendaknya Allah. Tetapi kembali lagi tadi ada pilihan. Hanya qada itu adalah pengetahuan Allah terhadap apa yang diinginkan atau yang dilakukan oleh seseorang. Maka walau istama'al khalqu kulluhum ala an yuharriku fil alam dzurratan aw yusakkinuha duna iradati ta'ala la ajazu anhu. Maka andaikan seluruh manusia, seluruh makhluk ini semuanya kumpul untuk apa? Untuk menggerakkan ya di dalam alam ini, yaitu misalkan benda kecil, zarrotan. Andaikan semua makhluk kumpul ya ingin menggerakkan di alam ini apa? Sesuatu yang kecil. Semua manusia yang kumpul di dunia ingin menggerakkan apa? Misalkan biji sawi atau wijen-wijen yang kecil. Atau ketika biji-wijen ini terbang-terbang, gerak-gerak begitu, ingin diberhentikan. Duna irodati ta'ala, tanpa ada kehendak Allah SWT, la ajazu anhu, pasti mereka tidak akan mampu. Tidak akan mampu untuk menggerakkan benda yang kecil tadi atau mendiamkan benda yang kecil tadi jika tidak ada irodahnya Allah SWT. Kenapa? Karena semua yang memberikan kekuatan adalah Allah untuk bisa bergerak. Mungkin misalkan kalau Allah tidak berkehendak, maka orang semuanya tidak bergerak. Atau Allah menghendaki si biji-bijian tadi diberatkan oleh Allah sehingga tidak mampu untuk digerakkan. Nah, seperti itu. Maka walau ja'at Amerika wa Eropa bi khazainiha ala an yughayyiru halan an halin fa innal ladzi yughayyirul ahwala huwa Allah. Ya. Kalau misalkan orang-orang Amerika, orang-orang Eropa dengan kekayaannya, dengan kekuatannya yang ada untuk merubah suatu keadaan dari keadaan, maka sesungguhnya yang menggerakkan keadaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah semua milik Allah, baik manusia, penciptaan semua dan urusannya. Tabarakallahu rabbul alamin.
Semua adalah milik Allah, semua Allah yang ngatur. Maka ketika orang-orang Eropa, orang Amerika, mereka dengan kekayaannya, dengan kekuatannya bisa merubah apapun yang terjadi, dan bahkan dia mengatakan nanti kalau saya sudah dilantik, saya akan mengambil sandaan-sandaan, dan kalau tidak maka akan saya jadikan Timur Tengah menjadi neraka. Namun apa yang terjadi? Dengan kesombongannya, dengan kekuatannya, dengan kekayaannya, ya, tetapi Anda harus tahu bahwa yang merubah itu adalah Allah, bukan mereka. Ya, sehingga apa yang terjadi? Justru terbalik sekarang ini. Ya, yang menjadi neraka bukan yang diancam, tetapi yang mengancam sekarang menjadi neraka bagi mereka-mereka. Dan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, maka terjadi. Tidak ada yang tidak bisa dengan kehebatannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dengan berbagai macam alatnya yang canggih. Tapi ketika Allah berkehendak, dengan sekejap mereka menghancurkan Palestina membutuhkan 1,5 tahun untuk porak-poranda seperti itu, ya. Tetapi Allah jika berkehendak hanya 2 hari saja hancur semuanya, sebagaimana yang terjadi di Palestina. Itulah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menunjukkan apa? Bahwa yang merubah, yang mengatur semuanya di alam dunia ini adalah Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'azamatu. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang yang ta'zim, yang taat, yang percaya, yang meyakini dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah a'lam bishawab. Iya, baik. Terima kasih, Masya Allah.